Selama bertahun-tahun, ketegangan antara Israel dan Iran terus meningkat. Ketika Hamas melancarkan serangan terhadap Israel pada Oktober 2023, situasi semakin memanas hingga mencapai puncaknya. Kini, konflik tersebut benar-benar meledak. Israel baru saja melancarkan serangan besar-besaran terhadap Iran. Dunia pun menahan napas, khawatir akan pecahnya perang besar yang dapat melibatkan seluruh kawasan Timur Tengah. Dalam operasi Rising Lion, Israel berhasil menghancurkan program nuklir Iran serta mengeliminasi beberapa pejabat penting negara tersebut. Di tengah ketegangan global, banyak pihak bertanya-tanya, apa yang akan terjadi selanjutnya? Pertanyaan tersebut akan kita bahas lebih lanjut dalam video ini. Namun sebelumnya, The War Zone menjadi salah satu media yang pertama kali melaporkan serangan mengejutkan Israel terhadap Iran. Pada 13 Juni 2025, The War Zone mengutip pernyataan pejabat Israel yang tidak disebutkan namanya yang mengatakan bahwa serangan baru saja dimulai di Iran. Mereka berada dalam situasi darurat di seluruh negeri. Pernyataan ini memperkuat laporan Axios sehari sebelumnya yang menyebutkan bahwa Angkatan Udara Israel telah melancarkan serangan ke Iran sejak 12 Juni, meski saat itu targetnya belum diketahui. Kini, rincian serangan mulai terungkap. The War Zone melaporkan bahwa pada awalnya Israel memilih bungkam terkait serangan ini, kemungkinan karena operasi masih berlangsung dan demi menjaga kerahasiaan. Namun situasi berubah pada pukul 8.51 malam waktu setempat, ketika pasukan pertahanan Israel, IDF, merilis pernyataan resmi. IDF mengumumkan bahwa mereka telah melakukan serangan pendahuluan yang terkoordinasi terhadap fasilitas nuklir Iran dan sejumlah pejabat tinggi negara itu. Menurut pernyataan IDF, serangan ini merupakan respons atas apa yang mereka sebut sebagai agresi berkelanjutan rezim Iran terhadap Israel, termasuk pendanaan dan pengarahan kelompok bersenjata proksi di seluruh Timur Tengah serta upaya Iran untuk mengembangkan senjata nuklir yang dianggap mengancam eksistensi Israel. IDF menegaskan bahwa mereka harus bertindak tegas sekarang untuk mencegah ancaman langsung dan sebagai balasan atas dukungan Iran terhadap kelompok seperti Hamas. Salah satu target utama serangan Israel adalah fasilitas nuklir Natanz. Clash Report di platform X membagikan video berdurasi 18 detik yang memperlihatkan asap tebal membubung dari lokasi tersebut. Fasilitas ini merupakan bagian penting dari program nuklir Iran dan dilindungi oleh perisai beton setebal sekitar 7,62 meter. Lokasi Natanz sendiri mulai dikenal publik sejak 2002. Diketahui berada di kedalaman 49,99 meter di bawah permukaan tanah, menjadikannya target utama bagi Israel untuk melumpuhkan kemampuan nuklir Iran. Namun, Natanz bukan satu-satunya lokasi yang diserang dalam operasi Rising Lion. Pada pukul 9.30 malam, The War Zone melaporkan bahwa serangan Israel juga menghantam kota Piranshah. Berbeda dengan serangan sebelumnya di fasilitas-fasilitas nuklir Natanz, terletak di dekat kota Natanz di Provinsi Isfahan, Iran. Akun Thomas Van Linger di X membagikan gambar yang menunjukkan asap tebal dari sebuah bangunan yang dihantam serangan udara Israel. Postingan selanjutnya dari akun yang sama memperlihatkan video dengan banyak ledakan sekunder di lokasi tersebut. Thomas Van Linger berspekulasi bahwa Israel menargetkan Piranshah karena di sana terdapat depot amunisi Iran. Serangan Israel tidak berhenti di situ. Laporan lain menyebutkan bahwa ibu kota Iran, Teheran, juga menjadi sasaran. Akun Osin Defender di X melaporkan operasi pencarian dan penyelamatan di beberapa lokasi di Teheran, menandakan serangan Israel cukup signifikan. Ia juga mengunggah video sebuah bangunan di Teheran yang sedang diperiksa tim penyelamat. The War Zone menambahkan bahwa media pemerintah Iran melaporkan kebakaran besar di atau dekat markas besar Korps Garda Revolusi Islam, IRGC, di Teheran. Serangan awal terhadap Teheran ternyata hanya permulaan. Osin Defender membagikan rekaman pada dini hari 13 Juni yang menunjukkan gelombang serangan kedua Israel yang direspons Iran dengan menyalakan sistem pertahanan udara. Gambar besar dari operasi Rising Lion pun semakin jelas. Serangan ini bukan hanya pada satu lokasi, melainkan serangkaian serangan udara terpadu ke beberapa titik penting di Iran dalam waktu singkat. Targetnya adalah fasilitas nuklir, militer, dan lokasi strategis lainnya. Kondisi menjadi semakin sulit bagi Iran. Ada spekulasi bahwa serangan besar-besaran ini juga melibatkan pasukan darat Israel di Iran dan menyoroti kegagalan pertahanan udara Iran.
Akun status 6X mengutip pejabat Israel anonim yang menyatakan bahwa Israel memiliki personel yang beroperasi di dalam Iran, mendukung serangan udara besar-besaran. Mossad diketahui memimpin operasi rahasia untuk melemahkan sistem rudal strategis dan pertahanan udara Iran, menandakan bahwa operasi Rising Lion telah direncanakan matang, bahkan mungkin selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Kehadiran agen Mossad di Iran diduga sebagai kunci keberhasilan serangan, memungkinkan IDF melancarkan serangan besar tanpa perlawanan berarti dari Iran. Pejabat tersebut menduga agen Mossad menjalankan sabotase untuk melumpuhkan pertahanan udara di lokasi-lokasi penting, menciptakan celah bagi serangan rudal dan bom Israel. Target serangan Israel tidak hanya fasilitas nuklir, depot amunisi, atau bangunan di Teheran, tapi juga individu penting. The War Zone melaporkan bahwa serangan di Teheran secara khusus membidik personel kunci militer Iran. Kepala Staf Angkatan Bersenjata Iran, Mayor Jenderal Muhammad Bagheri, termasuk di antara mereka yang dieliminasi dalam serangan ini. The New York Times mengonfirmasi laporan tersebut, menambahkan bahwa Israel berhasil menyingkirkan pejabat tertinggi kedua di militer Iran setelah pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei. The New York Times melaporkan bahwa serangan Israel juga mengeliminasi Jenderal Hussein Salami, kepala IRGC Iran. Kehilangan Salami kemungkinan berkaitan dengan kebakaran besar di markas IRGC, yang juga menjadi target serangan Israel. Dengan demikian, Israel berhasil melumpuhkan dua tokoh kunci militer Iran dalam satu malam. Selain itu, Jenderal Gholam Ali Rashid, Wakil Panglima dan Panglima Angkatan Bersenjata Iran, turut dieliminasi dalam serangan tersebut. Tak hanya menargetkan pejabat militer, Israel juga membidik sejumlah ilmuwan nuklir paling penting di Iran. Muhammad Mehdi Taranchi, fisikawan teoretis dan Presiden Universitas Islam Azad di Teheran, dilaporkan dieliminasi. Nasib serupa dialami Friadun Abbasi, mantan kepala Organisasi Energi Atom Iran. Laporan juga menyebutkan bahwa Israel menyerang Ali Shamkhani, kepala program nuklir Iran sekaligus penasihat utama Khamenei. Awalnya, status Shamkhani tidak jelas meski kediamannya dikabarkan telah diserang. Meski Israel berhasil menyingkirkan sejumlah tokoh militer dan ilmuwan nuklir paling vital Iran, ada satu hal yang tidak mereka lakukan: mengeliminasi Ayatollah Ali Khamenei sendiri. Pemimpin tertinggi Iran itu dipastikan masih hidup. Hal ini diakini sebagai keputusan strategis. Mengeliminasi pemimpin negara di wilayahnya sendiri akan dianggap sebagai deklarasi perang besar-besaran dan hampir pasti memaksa Iran untuk merespons secara drastis. Apa yang terjadi di sini jelas merupakan strategi penargetan para pemimpin kunci yang terencana, menyertai serangan Israel terhadap fasilitas nuklir dan pangkalan militer utama Iran. Dalam waktu 24 jam, sedikitnya 6 tokoh militer dan nuklir paling berpengaruh di Iran dieliminasi. Kehilangan mereka diakini akan menciptakan kekacauan dalam struktur organisasi Iran. Khamenei pun kehilangan sejumlah penasihat paling terpercaya serta para pemikir terbaik bangsanya, membuat program nuklir Iran mendadak terhenti. Langkah Israel ini sangat signifikan dan menimbulkan pertanyaan besar. Mengapa mereka melakukannya? Jawabannya sudah dijelaskan IDF dalam pernyataan resmi mereka, yaitu serangan preemptif atas perang proksi Iran terhadap Israel dan penolakan keras Iran untuk menghentikan program senjata nuklirnya. Alasan terakhir ini tampaknya menjadi perhatian utama IDF. Pernyataan mereka di X menegaskan bahwa intelijen terbaru menunjukkan Iran semakin dekat ke titik tidak bisa kembali dalam pengembangan senjata nuklir. Pernyataan IDF mengatakan bahwa rezim tersebut memproduksi ribuan kilogram uranium yang diperkaya bersama senyawa pengayaan terdesentralisasi dan diperkuat di lokasi-lokasi bawah tanah. Program ini telah dipercepat secara signifikan dalam beberapa bulan terakhir, membawa rezim tersebut jauh lebih dekat untuk memperoleh senjata nuklir. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dibiarkan Israel terjadi. Iran yang memiliki senjata nuklir akan menjadi ancaman yang jauh lebih besar bagi Israel dan berpotensi mengubah dinamika geopolitik Timur Tengah. Israel menegaskan tidak punya pilihan lain. Pernyataan IDF menutup dengan tegas bahwa IDF memiliki kewajiban untuk bertindak demi membela warga sipil Israel dan akan terus melakukannya. Meskipun para analis akan terus memperdebatkan urgensi serangan Israel dalam beberapa hari ke depan, satu hal tak terbantahkan: Iran memang semakin dekat untuk memiliki senjata nuklir. Pada bulan Maret,
Iran Watch merilis jadwal yang memperkirakan waktu yang dibutuhkan Iran untuk membangun senjata nuklir. Menurut jadwal tersebut, Iran memang belum memiliki uranium tingkat senjata, yaitu uranium yang diperkaya hingga 90% atau lebih tinggi dalam isotop U-235, namun Iran hampir mencapai titik itu. Iran Watch melaporkan bahwa Iran telah mengumpulkan hingga 593 pon uranium yang diperkaya hingga 60% U-235. Jumlah yang cukup untuk membuat 5 hingga 8 senjata nuklir. Jika memilih untuk meningkatkan pengayaan hingga 90%, Iran bisa mencapai tingkat itu hanya dalam waktu sekitar 2 minggu. Dewan Hubungan Luar Negeri juga menerbitkan analisis pada 12 Juni yang menegaskan Iran belum memiliki senjata nuklir. Namun para analis barat sepakat bahwa Iran sudah memiliki pengetahuan dan infrastruktur yang diperlukan untuk memproduksi senjata nuklir dalam waktu singkat jika para pemimpinnya mengambil keputusan tersebut. Implikasinya, hanya tinggal menunggu waktu sebelum Iran membangun hulu ledak nuklir. Dan satu-satunya hal yang dapat menahannya adalah potensi reaksi keras dari komunitas internasional. Pertanyaannya kini, apakah Iran akan mempertimbangkan reaksi tersebut setelah operasi Rising Lion? Hanya waktu yang bisa menjawab. Israel kemungkinan juga dipicu untuk bertindak oleh langkah Iran pada 13 Juni, hanya beberapa jam sebelum serangan Israel. Pada 31 Mei 2025, Badan Pengawas Nuklir PBB melaporkan bahwa Iran telah mengumpulkan sekitar 900 pon uranium yang diperkaya hingga 60%, naik 294,9 pon sejak inspeksi terakhir pada Februari. Ini memperlihatkan bahwa Iran tidak berniat mematuhi aturan Badan Energi Atom Internasional yang seharusnya membatasi pengayaan uranium. PBB mengecam pelanggaran ini, namun Iran justru menanggapi pada 13 Juni dengan mengumumkan rencana pembangunan situs pengayaan uranium ketiga. Hanya beberapa jam setelah pengumuman tersebut, bom-bom Israel mulai menghantam Iran. Fakta-fakta ini memperjelas bahwa Israel memang serius dengan klaimnya bahwa serangan dilakukan sebagai respons terhadap ancaman nuklir Iran. Klaim ini juga diperkuat oleh banyak organisasi yang selama ini memperingatkan tentang program pengayaan uranium Iran. Kepala Staf Umum Israel, Eyal Zamir, menyatakan bahwa Israel memasuki fase baru operasi demi masa depan mereka. Zamir menegaskan bahwa operasi Rising Lion telah lama dipersiapkan dan meminta dukungan rakyat Israel saat operasi memasuki tahap berikutnya. Berbeda dari sebelumnya, menurut Zamir, Israel kini menghadapi musuh sebagai negara dan kekuatan regional, dengan semangat Zionis dan Yahudi sebagai keunggulan utama. Ini menandakan bahwa Israel belum akan berhenti. Akun Raksolu pada X melaporkan bahwa Channel 12 Israel telah mengonfirmasi operasi militer Israel akan berlanjut setidaknya 2 minggu lagi. Apakah serangan berikutnya akan sama intensnya masih harus dilihat. Namun jelas bahwa ini bukan akhir dari aksi militer Israel. Dalam beberapa hari ke depan, serangan tambahan terhadap Iran sangat mungkin terjadi. Di pihak lain, Iran tidak akan berdiam diri. The Jerusalem Post melaporkan, seorang pejabat Iran yang tak disebutkan namanya menegaskan bahwa balasan atas serangan Israel akan keras dan tegas, dan kini sedang dibahas di tingkat tertinggi pemerintahan. Balasan itu pun langsung terjadi. Sekitar pukul 1.15 pagi waktu timur, kantor berita AFP melaporkan bahwa Iran telah meluncurkan sekitar 100 pesawat nirawa ke Israel. Israel berusaha keras untuk mencegat serangan drone tersebut. The War Zone menambahkan bahwa kali ini, Israel beraksi sendiri, tanpa bantuan Amerika Serikat atau sekutu lain, berbeda dengan kasus serangan drone sebelumnya. Hal ini menyoroti respons Amerika Serikat terhadap operasi Rising Lion. Banyak yang mungkin berasumsi bahwa Amerika Serikat membantu Israel dalam serangan udara besar-besaran ini. Apalagi pada bulan April lalu Reuters melaporkan bahwa Donald Trump memperingatkan Iran akan konsekuensi serius jika tidak menghentikan program nuklir dan memulai negosiasi dengan Amerika Serikat. Ancaman tersebut muncul di tengah kampanye pemboman besar-besaran Amerika Serikat terhadap Houthi di Yaman, salah satu proksi utama Iran di Timur Tengah. Menteri Luar Negeri Marco Rubio berusaha menjauhkan Amerika Serikat dari aksi militer terbaru Israel, menegaskan bahwa prioritas utama Amerika Serikat adalah melindungi pasukan Amerika di kawasan Timur Tengah. Rubio menyatakan dengan tegas bahwa Iran tidak boleh menargetkan kepentingan atau personel Amerika Serikat. Pernyataan ini sekaligus menjadi peringatan, namun juga penegasan bahwa Amerika Serikat tidak berada di balik serangan Israel terhadap Iran, terutama saat negosiasi nuklir masih berlangsung.
Tidak jelas pula seberapa banyak yang diketahui Amerika Serikat tentang operasi Rising Lion sebelum serangan dimulai. Situasi geopolitik di Timur Tengah pun semakin tidak pasti. Secara formal, Israel dan Iran belum menyatakan perang. Namun pernyataan Israel bahwa operasi Rising Lion akan berlanjut selama beberapa hari ke depan menandakan bahwa lebih banyak fasilitas nuklir dan pejabat penting Iran bisa menjadi target berikutnya. Sementara itu, Iran telah merespons dengan serangan drone. Kedua negara berada di ambang perang besar. Namun sejauh ini belum ada deklarasi resmi. Namun, situasi ini sangat dinamis dan eskalasi bisa saja terjadi sewaktu-waktu. Melihat dinamika politik domestik dan tekanan internasional saat ini, muncul sebuah pertanyaan besar. Sejauh mana Amerika Serikat akan terus mempertahankan dukungannya terhadap Israel di masa mendatang? Beritahu kami pendapat Anda di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa untuk like, subscribe dan aktifkan notifikasi pada video ini, agar tetap mendapatkan informasi tentang perkembangan terbaru dalam geopolitik dan perubahan tatanan dunia yang sedang berlangsung. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.